Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Ihsan Taufik, nomor WP 200063. Saya Neval Nurifan 200073. Saya Dimas Pratama Putra 200054. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko menggunakan COVID-5 domain AP012. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi semakin pesat dan memberikan banyak dampak bagi manusia, ada dampak positif maupun negatif. Oleh sebab itu, teknologi harus digunakan dengan bijak. Teknologi sendiri digunakan manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Dampak positif dari perkembangan teknologi yaitu dapat meningkatkan intensitas komunikasi, media sumber informasi, sebagai media pertukaran data maupun sebagai sarana bertransaksi dalam bisnis. Resiko adalah kehilangan atau kerugian yang bisa disebabkan oleh kelalaian, kesalahan manusia ataupun mesin, disebabkan gangguan lingkungan, ancaman bahkan bencana alam di suatu peristiwa lingkungan. Tujuan dilakukannya penelitian di Yayasan Bina Dharma adalah untuk menggunakan analisis manajemen risiko dengan menggunakan COVID-5. COVID yaitu Control Objectivities for Information Related Technology. 5 merupakan perangkat pedoman dan hasil dokumentasi versi terbaru yang dihasilkan dan diterbitkan oleh IT Governance Institute. Berfungsi untuk membantu auditor dan penggunaan dalam menghubungkan antara model kendali bisnis dan model kendali TI. Penelitian ini menggunakan AP012 karena merupakan domain khusus untuk menganalisis manajemen risiko dan sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi serta menilai risiko terkait teknologi informasi agar tidak melebihi batas toleransi yang ditentukan. Manajemen risiko teknologi informasi menggunakan COVID-5 studi kasus penelitian di PT Global Infortest. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui risiko TI yang ada di perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan COVID-5 bagi perusahaan dalam mengelola dan meminimalisir risiko TI. Penelitian yang dilakukan oleh Desya Khairunika dengan judul Evaluasi Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 berdasarkan domain AP012 Manage Risk. Studi kasus dalam penelitian ini di kantor pusat BPR Agung Sejahtera. Penelitian ini mengacu pada ketiga penelitian sebelumnya, yaitu bertujuan untuk menganalisis kemungkinan risiko dan dampak yang bisa saja terjadi serta memberikan beberapa rekomendasi untuk meminimalisir risiko yang dengan menggunakan COVID-5 terutama pada domain di Yayasan Bina Dharma. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini tidak melakukan analisis dan evaluasi untuk perusahaan atau perguruan tinggi, melainkan di dalam sebuah yayasan. Hal lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis melakukan observasi dan kerja praktek di Yayasan Bina Dharma yang dijalankan selama 3 bulan. Baiklah, untuk metodologi penelitian akan dibacakan oleh Ihsan Taufik. 2. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu melakukan penelitian untuk menganalisa manajemen risiko teknologi informasi dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di Yayasan Bina Dharma. Berikut tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan peneliti. 1. Perumusan masalah. Tahap pertama yaitu melakukan perumusan terhadap masalah yang dihadapi. 2. Studi literatur. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, yaitu proses kajian terdahulu yang relevan dan teori sebagai landasan dalam penelitian. 3. Pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Bina Dharma yang beralamat di Jalan Bukit Sawah nomor 9, Bugel, Sidorejo, Kota Salatiga. 4. Pemetaan COVID-5. Terdapat 2 proses analisis pada pemetaan COVID-5. Yang pertama dilakukan analisis terhadap tujuan bisnis pada perusahaan untuk melihat sejauh mana tujuan bisnis perusahaan menyesuaikan kondisi lapangan saat ini dengan menggunakan alat ukuran dalam COVID, yaitu Enterprise Goals. 5. Analisis data. Tahap kelima dilakukan analisis data dengan metode kualitatif sesuai penilaian pada COVID-5. 6. Kesimpulan. Tahap terakhir dibuat kesimpulan yang berisi hasil dari analisis manajemen risiko serta
rekomendasi yang diberikan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga akan dibacakan oleh Dimas Pratama. 3. Hasil dan pembahasan. Tahap pertama dilakukan yaitu menganalisis tujuan strategis Yayasan Bina Dharma dengan menggunakan balance scorecard dengan 4 perspektif yaitu finansial, customer, internal, dan serta learning and growth. Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap keterhubungan tujuan strategis Yayasan Bina Dharma dengan enterprise goal yang sesuai dengan COVID 5. Setelah melakukan analisis, didapatkan 5 enterprise goal yang memiliki keterhubungan dengan Yayasan Bina Dharma yaitu financial, transparency, customer oriented, service culture, information based strategies, decision making. A. Proses capability. Proses ini dilakukan untuk mengukur tingkat capability level dan data didapat merupakan hasil wawancara berdasarkan AP 012. 1. AP 012 collect data yaitu mengumpulkan data. Yayasan Bina Dharma belum memiliki catatan mengenai kejadian risiko yang terkait teknologi informasi. Namun risiko yang terjadi terkait dengan teknologi informasi yaitu dalam perawatan komputer dan sistem belum memiliki SOP sehingga untuk mengoperasikan TI belum dilakukan secara optimal dan tidak adanya jadwal pelatihan khusus bagi karyawan TI. 2. Analisis RISE yaitu melakukan analisis risiko. Yayasan Bina Dharma belum memiliki SOP mengenal manajemen risiko. SOP sangat diperlukan untuk mempermudah yayasan dalam mengenai jika risiko terjadi. 3. Maintenance yaitu memelihara profil risiko. Yayasan Bina Dharma memiliki jaringan internet dan file server merupakan layanan TI dan sumber daya infrastruktur TI yang penting dalam menjalankan proses bisnis. 4. Articulate risk yaitu mengartikulasi risiko. Yayasan Bina Dharma belum pernah dilakukan penelitian tata kelola oleh pihak ketiga terkait risiko teknologi informasi. 5. Risk Management Action Portfolio yaitu menentukan portofolio aksi manajemen risiko. 6. Respond to risk yaitu melakukan respon terhadap risiko. Yayasan Bina Dharma melakukan kajian ulang terhadap kejadian di masa lalu untuk mengetahui penyebabnya dan akan diperlakukan sebagai kebutuhan respon risiko dan perbaikan risiko. B. Analisis GAP. Nilai GAP yang terjadi berada pada level 1 agar proses pada AP012 mencapai level 2, maka yayasan harus memiliki dokumen tentang identifikasi risiko dan evaluasi manajemen risiko sehingga yayasan dapat mengatasi permasalahan risiko dengan baik. C. Rekomendasi. Setelah melakukan identifikasi risiko dan didapat beberapa risiko, selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap risiko-risiko yang memiliki frekuensi kejadian. 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan untuk manajemen risiko di Yayasan Bina Dharma dengan menggunakan COVID-5, dapat disimpulkan bahwa pada proses capability manajemen risiko dengan domain AP012 masih perlu melakukan perbaikan. Risiko yang sering terjadi di yayasan terkait dengan teknologi informasi yaitu dalam perawatan komputer dan sistem belum memiliki SOP, sehingga untuk mengoperasikan TI belum dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, agar mengatasi permasalahan risiko dengan baik, yayasan harus memiliki dokumen yang jelas untuk mengidentifikasi risiko dan evaluasi manajemen risiko. Selain itu, yayasan juga seharusnya melakukan backup data untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan data, serta mengganti password untuk mengurangi risiko keamanan yang ada. Rekomendasi yang diberikan diharapkan bisa sebagai bahan evaluasi untuk Yayasan Bina Dharma. Baiklah, sekian dari kelompok kami untuk pembahasan analisis manajemen risiko menggunakan COVID-5. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.